Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Menumbuhkan Integritas Mahasiswa dalam Mengelola Dana Organisasi Kampus. Perkenalkan, nama saya Zara Signi Oktavia, yang bertugas sebagai moderator dalam video ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas presentasi kali ini. Presentasi kali ini disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu berisi Nadia Mutiara Dewi, Hanifah Nurul Fadilah, Sandra Tasyaludin, dan saya sendiri Azhara Signi Oktavia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke topik materi yang akan dijelaskan kepada para pemateri. Dipersilakan menyampaikan penjelasannya. Saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan nilai integritas. Korupsi menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi dapat berupa suap, nepotisme, penggelapan dana, dan menyalahgunakan wewenang. Nilai integritas sendiri, prinsip moral yang menekankan kejujuran, konsisten antara perbuatan dan perkataan, serta komitmen untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Integritas sendiri berarti seseorang yang memang memegang teguh nilai etika, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan tetap bertindak sesuai aturan serta hati nuraninya masih terjaga. Faktor internal dari dalam diri pelaku. Yang pertama, rendahnya integritas pribadi. Bendahara menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi karena lemahnya kontrol diri dan standar moral. Yang kedua, sikap meremehkan risiko. Pelaku merasa bahwa tindakan tersebut tidak akan ketahuan atau dianggap bukan masalah besar karena berencana mengembalikannya nanti. Yang ketiga, kebutuhan atau keinginan pribadi. Adanya kebutuhan mendesak atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga mengambil dana dianggap solusi cepat. Dan yang terakhir, rasionalisasi diri. Pelaku membenarkan tindakan salah dengan alasan nanti diganti agar tidak merasa bersalah dan merasa bahwa tindakannya masih bisa diterima. Faktor eksternal, lingkungan organisasi atau sosial. Yang pertama, lemahnya sistem pengawasan dan kontrol organisasi. Tidak adanya mekanisme audit dana, laporan transparan, atau pengecekan rutin membuat pelaku merasa bebas menggunakan dana secara tidak sah. Yang kedua, budaya organisasi yang terlalu toleran. Ketua panitia mengetahui tindakan tersebut, tetapi ragu menegur karena takut konflik. Sikap ini memperkuat budaya diam demi menjaga hubungan. Yang ketiga, minimnya penegakan aturan. Organisasi mungkin tidak memiliki SOP keuangan atau aturan tegas terkait penyalahgunaan dana, sehingga tidak ada efek jerah. Yang terakhir, tekanan sosial. Ketua panitia merasa terjebak antara menjaga keharmonisan tim dan menegakkan integritas. Tekanan seperti ini membuat kesalahan tidak dikoreksi. Analisis kasus. Berdasarkan studi kasus ini menggambarkan persoalan integritas dalam pengelolaan dana organisasi. Bendahara menggunakan sebagian dana sumbangan untuk kepentingan pribadi dengan alasan akan menggantikannya setelah kegiatan selesai. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab moral sebagai pengelola keuangan organisasi. Di sisi lain, dana tersebut merupakan amanah kolektif yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dari sisi etika organisasi, kasus ini memperlihatkan adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Nasionalisasi ini
menandakan lemahnya integritas dan minimnya kesadaran moral bahwa setiap dana organisasi harus digunakan sesuai peruntukan tanpa pengecualian. Sementara itu, ketua panitia yang mengetahui pelanggaran tersebut memilih diam karena takut memicu konflik internal. Maka kasus ini memperlihatkan kelemahan struktural dalam organisasi mahasiswa, seperti tidak adanya sistem laporan keuangan yang jelas, kurangnya SOP terkait pengelolaan dana, serta pengawasan internal yang minim. Untuk mencegah kasus serupa, organisasi perlu memperkuat pendidikan integritas, menerapkan sistem keuangan yang transparan, serta membangun budaya saling mengingatkan demi menjaga kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Nah, pada saat-saat ini kita akan melihat bagaimana cara memandang perspektif hukum penyalahgunaan dana organisasi kampus. Yang pertama ada dana, bukan dana negara atau maka tidak memakai UU Tipikor. Dan yang kedua ada sanksi pidana, masuk dalam penyalahgunaan jabatan pasal 374 KUHP atau sama dengan penjara 1 sampai 5 tahun. Yang keempat ada hak korban atau organisasi anggota, hak untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berkewajiban atau pihak kampus. Yang kelima ada hak saksi atau ketua organisasi, hak menyampaikan keterangan tanpa tekanan. Dan yang terakhir ada hak terlapor atau bendahara, hak memberikan klarifikasi asas praduga tak bersalah. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan dampak korupsi dalam masyarakat dan negara. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak korupsi di tingkat masyarakat terlebih dahulu. Yang pertama ada menimbulkan rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi sosial karena masyarakat merasa dikhianati dan kehilangan figur dan dapat dipercayai oleh mereka. Dan yang kedua ada organisasi mahasiswa dipandang sebagai calon masa depan bangsa jika pada generasi muda dan lembaga pendidikan dapat menurun, sehingga menciptakan citra negatif bagi pemuda sebagai penerus bangsa. Dan yang ketiga, ada menciptakan sikap skeptis terhadap kegiatan sosial mahasiswa dan menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program organisasi, termasuk kegiatan donasi, karena masyarakat takut kontribusi mereka akan disalahgunakan. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan dampak korupsi di tingkat negara. Yang pertama ada melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara nasional, dan yang kedua seperti yang kita sering dengar bahwa kasus korupsi seperti ini dapat memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan di lembaga pendidikan termasuk pengelolaan dana kemahasiswaan atau hibah pemerintah masih lemah dan mudah disalahgunakan. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan dalam rencana upaya pencegahan korupsi dari lingkungan kampus beserta masyarakat. Yang pertama, dengan cara transparansi keuangan kampus dan organisasi, yaitu menyusun laporan dana secara terbuka, lalu menyediakan bukti transaksi dan juga membuka akses informasi bagi mahasiswa. Yang kedua, ada penguatan regulasi dan SOP anti korupsi dengan cara membuat aturan yang jelas penggunaan dana kegiatan larangan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, melakukan audit internal rutin dengan cara melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan. Yang keempat, ada pendidikan integritas atau workshop dan pelatihan, yaitu biasanya mengadakan pelatihan, seminar, dan workshop untuk membangun budaya jujur dan berintegritas. Yang terakhir atau poin terakhir adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut mengawas program sosial dan kegiatan publik secara transparan. Berikut beberapa poin dalam peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Yang pertama, menjaga transparansi dana, yaitu mahasiswa memastikan penggunaan dana kegiatan yang dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjadi teladan integritas dengan menunjukkan perilaku jujur, tidak melakukan kecurangan, akademik, atau suap.
Dan yang poin terakhir ada aktif dalam edukasi publik anti korupsi dengan cara membuat kampanye, diskusi, dan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya integritas. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas penyampaian materi yang sangat jelas dan informatif mengenai bagaimana integritas mahasiswa dapat dijaga dalam mengelola dana organisasi. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan yaitu ada 3. Yang pertama, integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab mahasiswa, khususnya terkait pengelolaan dana organisasi kampus. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas penting untuk mencegah penyalahgunaan dana serta menjaga kepercayaan anggota organisasi dan pihak kampus. Yang ketiga, sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab menjadi kunci agar mahasiswa dapat mengelola dana secara etis, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikian video presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Bapak Islahul Ben, SE, MM atas bimbingan. Dan terima kasih kepada penonton yang telah mengikuti video sampai selesai. Sebagai penutup, izinkan kami membacakan pantun. Ke kantin kampus beli kopi, diminum santai sambil rebahan. Integritas bukan sekedar teori, tapi kebiasaan yang harus kita biasakan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.